Bro Nick, ekspor satu pintu pendapatnya gimana? Waduh, to be honest ya, saya sih ini terlalu banyak apa ya, politicalsnya menurut saya. Karena saya tahu sih sebenarnya kalau dari filsafatnya Pak Prabowo ini kan, saya ngeliatnya kan tipikal sosialis kapitalis ya. Sosialis kapitalis ini kan sebenarnya gini sih, kalau concernnya negara-negara kapitalis itu adalah terlalu concentrated biasanya nih Pak. Karena biasanya kalau misalnya kapitalis kan bisa dibilang kayak biarkan pasar bekerja, nggak ada intervensi, berarti yang kaya makin kaya, yang miskin makin makin miskin gitu. Jadi jurangnya makin lebar. Nah, kayak contohnya beberapa negara kayak tipikalnya kayak US gitu ya, itu biasanya kayak kapitalis. Nah, disitulah akhirnya fungsi sosialisnya jalan gitu. Fungsi sosialisnya jalan adalah mereka coba mindahin dari yang kaya-kaya ini kalau bisa ke masyarakat. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi kan message-nya sebenarnya si satu pintu itu adalah yang pidato Pak Prabowo terakhir. Ini ibaratnya adalah kebijakan politik atau kebijakan politik ekonomi jalan tengah, sosialis dan kapitalis, tengah-tengah mereka coba pindahin. Nah, cuman sebenarnya eh, kebijakan ini kan sebenarnya bukan kebijakan yang baru ya. Kita pernah ngalamin itu di zaman-zaman tahun 90-an ya. Jadi tahun-tahun 90-an itu kan banyak, Pak. Kayak contohnya dulu grup-grupnya Salim. Itu mereka bisa kayak ngatur masalah ekspor. Jadi itu sama. Dulu Bob Hasan juga pernah kasus masalah pulp and paper ya. Plywood kalau nggak salah, saya lupa deh. Habis itu waktu itu ada yang Badan Cengkeh ya, Badan Cengkeh itu yang pegang Pak Tommy Winata kalau nggak salah. Nah jadi ini ibaratnya nih kebijakan nih udah pernah jalan sebelumnya dan selalu concernnya sama gitu ya. Saya sih sebenarnya message-nya secara filsafatnya saya suka gitu ya. Aduh saya jadi terlalu politik nih. Nggak apa-apa ya. Ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa ngerekam terus tiba-tiba taruh TikTok nih, tiba-tiba saya kena nih. Jadi kalau misalnya kayak gini, saya ngeliatnya adalah, waduh ini saya cuma takutnya kayak dulu. Terlepas dari ibaratnya nih message-nya bagus ya, mindahin dari yang duit yang dari yang kaya ke yang bawah. Cuman kalau saya lihat nanti ujung-ujungnya buat kayak mereka-mereka aja misalnya dan eksekusinya jelek gitu ya. Kayak contohnya kita lihat dalam kayak penerapan beberapa kebijakan ini, itu yang saya sebenarnya agak khawatir, Pak. Semoga enggak ya, semoga statement saya semoga nggak terbukti ya. Cuman itu yang sebenarnya jadi kayak concernnya investor gitu. Apakah ini akan kejadian seperti zaman-zaman 1990-an? Kita nggak tahu gitu ya. Cuman in overall itu ya. Walaupun kemarin ini ya ada statement kan dari kemarin siapa ya Wakil Wakementan udah bilang bahwa si Danantara sumber daya itu mereka nggak akan ambil untung. Which menurut saya, waduh, berarti kalau misalnya tiba-tiba mereka rugi, kerugian uang negara, gimana nih kasusnya? Nanti tiba-tiba di. Nah jadi banyak nih Pak simpang siurnya menurut saya tuh ini ya. Cuma saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu appreciate dengan kebijakan ini sih. Resikonya terlalu banyak sih Pak. Jadi itu